like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me, 'cause you know and I know we're onto something good. You know and I know we got something good. I've been waiting for the one forever. Finally I got you, baby, here in my heart. When I'm with you I feel so much better, oh yeah. Before you I was just a shell, so stuck in the dark. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky, oh, there's nothing missing. I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky, oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. 'Cause I know and you know what we could be, like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me, 'cause you know and I know we're onto something good. You know and I know we got something good. Halo, selamat sore teman-teman semua. Halo, aku pengen dengar suaranya deh. Selamat sore Pak Arman. Halo, ini suaranya Mbak Ana ya. Halo, selamat sore semuanya. Oke, senang banget hari ini ya kita bisa ketemuan ya. Berapa banyak sih yang udah hadir hari ini? Halo Pak Anang, terima kasih. Halo. Ya, terima kasih juga udah hadir ya teman-teman ya. Buat tampilin semuanya deh. Oke. Nah, ada Mbak Fausia, Mbak Anastasiati. Halo Bu Jimiatun, apa kabar? Ya, ada Mbak Ana. Ya. Oke, senang banget hari ini ya teman-teman ya. Acara ini sebetulnya udah kita rencanakan tanggal berapa ya, bulan Juni lalu. Ya, 4 Juni benar Mbak Maria ya. 4 Juni tiba-tiba ya saya terkena serangan demam berdarah. Suara habis ya, nggak bisa tampil, kemudian wajahnya daripada mengundang rasa prihatin, ya udah
saya nggak bisa tampil di layar dengan kamera, maka perlu waktu 1 bulan untuk sedikit menggemukkan badan setelah opnam 1 minggu. Nah, ini udah mulai sehat, muncul lagi bersama teman-temannya. Tapi tetap tema kita masih seru ya. Karena ini adalah fase-fase yang penting banget buat teman-teman ya, fase banget gimana ketika kemarin kita mungkin, saya nggak tahu teman-teman apa aktivitasnya selama 2 tahun pandemi. Nah, sekarang pandemi udah mau berakhir gitu ya. Saya sebagai founder dari Akademi Tulis Buku sudah bikin rencana yang mungkin teman-teman belum tahu dan memang belum saya share gitu ya seperti apa. Kalau selama pandemi kemarin saya dan tim membuat Akademi Tulis Buku dengan sekitar 3.000 partisipan dalam tempo sekitar 2 tahun. Nah, apa nih yang mau diperbuat oleh saya dan teman-teman yang lain yang ada di Akademi Tulis Buku? Nah, itu yang mau saya simpan dulu ya. Saya terus terang secara pribadi pengen bikin buku ya, udah sekian lama nganggur tidak nulis buku. Nah, masanya saya akan coba untuk bikin buku lagi pada masa yang akan datang, terutama pada semester ini. Ya, itu datang. Nah, sebagai perkenalan dulu tentang siapa saya, kemudian siapa Akademi Tulis Buku, saya akan coba deh sampaikan video tentang Akademi Tulis Buku ya. Oke, itu tadi adalah sekilas mengenai Akademi Tulis Buku ya. Hampir semuanya yang hadir di sini adalah sebagian besar adalah alumni Akademi Tulis Buku ya. Makasih banget udah bergabung. Dan acara ini adalah juga acara yang menjadi bagian besar dari kegiatan-kegiatan di Akademi Tulis Buku. Jadi kita berbagi banyak pengetahuan. Kadang saya yang mengisi acara, kadang kita hadirkan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya seperti hari ini. Kita akan hadirkan Mbak Maria Silabakti, seorang editor. Tapi dia nggak mau disebut editor senior, meskipun di poster saya udah sempat tulis editor senior Grasindo, ya oke lah. Ya, orang rendah hati memang susah nih diatur ya, nggak mau disebut sebagai editor senior. Nah, hari ini kita akan berbincang, tadi seperti saya sampaikan di awal, kita akan berbincang tentang bagaimana sih prospek perbukuan pasca pandemi. Yuk, kita undang Mbak Maria Silabakti. Halo Mbak Maria. Selamat sore, salam sehat. Selamat siang. Oke, sapa dulu ya. Mungkin beberapa yang Mbak Maria kenal, boleh disapa beberapa. Ika Pate, Ana. Iya. Terus siapa lagi nih? Mbak Susi. Oke. Oh, saya kenal kalau itu. Oke, Mbak Maria. Nah, teman-teman yang mungkin baru bergabung di komunitas ini, nah, Mbak Maria ini selain menjadi editor, mau ngomong editor senior lagi susah. Mbak selain menjadi editor yang cukup lama di Grasindo, beliau juga menjadi salah satu penulis buku ya di Akademi Tulis Buku, yaitu sebagai buku anak ya, kalau nggak salah ya, antologi buku anak ya, sebagai kontributor ya. Oke. Nah, hari ini kita mau membahas banyak hal nih, Mbak Maria ya. Gitu. Iya. Oke, Mbak Maria, aku mau tanya dulu deh, selama pandemi kemarin, ya, Mbak Maria kan kalau nggak salah kerja dari rumah gitu ya, editor. Iya.
sempat tidur siang nggak? Saya tidak terbiasa tidur siang karena mungkin kebiasaan kerja ya. Jadi setengah 8 sampai pukul setengah 5 sore, jadi full itu tidak pernah tidur siang. Oke, berarti dulu ketika kita bicara dulu tentang sebelum pandemi nih, kita kenang banyak masa-masa enak gitu ya. Mbak Maria kerja kantoran mulai setengah 8 gitu ya? Saya setengah 8 kerja. Setengah 8 ya. Di Grasindo setengah 8 sampai dengan nanti selesai sekitar setengah 5. Itu jam ya. kantor, itu jam kantor. Jam Tapi kantor. kenyataannya saya sampai lebih malam dari itu. Oh, oke. Ya, saya nggak bayangin ya, ngedit ya, editor gitu dari setengah 8 sampai setengah 5, kadang juga mungkin sambil nunggu macet gitu ya, habis maghrib baru pulang gitu ya. Iya. Luar biasa. Kalau dihitung itu udah berapa tahun nih Mbak Maria menjadi editor? Saya baru 32 tahun. 32 tahun gitu ya. Berarti udah dapat cincin dari Pak. Udah dapat cincin ya? Dapat 2 cincin. Oke, jadi teman-teman kalau di Kompas Gramedia, karyawan-karyawan yang amat sangat setia ini per berapa tahun dapat cincin? Mulai cincin dari 20 tahun, lalu 25, terus per 5 tahun. Oh, oke. Lama-lama jarinya habis nih, isinya cincin dari Kompas. Semua ya, Kompas Gramedia semua gitu ya. Luar biasa, dedikasi yang luar biasa, dedikasi terhadap profesi editor, dedikasi terhadap kantor juga ya, Gramedia Publisher gitu. Mbak Maria, aku masih ingat ketika sebelum pandemi gitu ya, aku kalau main ke Palmerah Barat itu kan kantornya kan rame gitu ya, di lobi aja udah rame gitu ya, mau masuk lift aja udah ketemu editor dari Alex, ketemu Mbak Nana, editor dari GPU, ketemu Mbak Maria dari Grasindo. Nah, masa-masa itu kemudian naik ke lantai atas itu tiap penerbit kan punya lantai sendiri-sendiri gitu ya, punya kerajaan sendiri-sendiri gitu. Jadi bukunya juga banyak banget gitu ya. Kalau kita ingat masa-masa itu, hampir setiap hari kalau kita lihat di media sosial ada acara launching buku, peluncuran buku, bukunya di mana-mana. Kemudian kalau kita berkunjung ke Gramedia, toko buku Gramedia juga bukunya banyak banget dan rame gitu. Apakah suasana itu berubah ketika tahu-tahu ada pandemi, Mbak Maria? Berubah, pasti. Karena saat pandemi kami sangat dibatasi untuk ke kantor. 3 bulan pertama pandemi, kami tidak ke kantor sama sekali. Lalu mulai Juni 2020, kami 2 kali seminggu ke kantor bergiliran. Dan pada saat ketemu itu langsung, hei kangen. Semua seperti itu. Seruan-seruan teriakan karena bisa jumpa lagi. Iya. Di balik itu misalnya udah terjadwal, misalnya mulai bulan Juni masuk kantor, tiba-tiba ada teman kantor yang terkena COVID. Betul. Gimana ceritanya? Terus kami diliburkan lagi. Libur lagi. Iya. Itu satu gedung atau hanya di satu lantai itu? Satu gedung semua. Satu gedung. Iya. Tiba-tiba. Jadi pada saat Omikron tahun 2021 kami diliburkan semua. Kami harus di rumah semua. Sejak Omikron itu bulan 2021. apa ya? Juli 2021 ya. Iya. Terus mulai lagi di Juni lagi 2021 boleh datang. Terus sekarang per Juni 2022 1 kali seminggu kami bergiliran hadir di kantor. Udah banyak berubah berarti ya, 2 tahun nggak ketemu teman gitu ya, paling cuman rapat gitu ya, meeting gitu ya. Itu suasana kantor. Mestinya itu tidak hanya terjadi di penerbit ya, di sebelah, di gedung sebelah, di percetakan Gramedia. Itu juga berarti terjadi penurunan kapasitas cetak buku juga. Betul, iya. Benar. Semua terjadi penurunan. Artinya penerbit pada masa pandemi pun tidak bisa memaksakan diri nyetak banyak, karena percetakan pun mungkin juga di sana diterapkan datang 50%, hanya boleh 50% yang hadir gitu ya. Iya, benar. Nah, penurunan kapasitas cetak buku atau terbit judulnya sampai seberapa banyak tuh Mbak Maria ketika pada masa-masa pandemi? Sampai sekitar 50% ada.
Kalau untuk buku anak ya, terutama saya kan kebetulan menangani buku anak, itu sampai 50% kami sampai turun. 50%. Oke. Ya. Kalau boleh tahu, boleh dong kalau bisa dibocorkan ya. Biasanya ketika masa-masa masih belum pandemi itu berapa sih kapasitas judul yang bisa diterbitkan di Gerasindo buku anak? Mungkin sekitar 100 judul ada 1 tahun ya. Oke. 100 buku dalam setahun ya. Ya. Oke. Kami ada beberapa editor ya, bukan hanya satu editor 100 judul, tidak, tetapi 100 judul untuk keseluruhan. Oke. Dan ketika pandemi itu benar-benar tidak hanya berpengaruh kepada penerbitnya gitu ya. Berarti para penulis yang kirim naskah pun harus lebih panjang sabar gitu ya, naskahnya ditunda. Selain ditunda, bisa jadi juga teman-teman yang akhirnya biasanya bisa masukin naskah, akhirnya juga karena hanya 50% dari kapasitas terbitnya menjadi semakin kecil gitu ya peluang untuk bisa terbit ya. Iya, benar. Tapi jumlah editor nggak berkurang kan? Kebetulan kami tidak, karena Gerasindo sudah kecil ya. Tahun 2010 kami merampingkan. Di Gerasindo terjadi perampingan. 2010. Ya. Tapi saya melihat Gerasindo termasuk penerbit di kelompok ini yang paling cepat meroket juga ya, kalau prestasinya dari segi profit, kemudian buku-buku yang bestseller gitu, benar nggak ya? Iya, puji Tuhan demikian. dengan tenaga yang sedikit kami bisa, puji Tuhan bisa lebih optimal. Oke, nah sebelum kita masuk ke masa pandemi, saya dengar juga ada perubahan dan sistem kerja dari yang akan dipertahankan. Jadi selama pandemi kan lebih banyak kerja di rumah nih, teman-teman editor, kemudian mungkin beberapa bagian yang katanya di Gerasindo, para editor ini bukan lagi kerja di rumah selama pandemi saja, tapi menjadi sebuah sistem kerja yang akan dipermanenkan ke depannya. Benar nggak ya, Mbak? Benar, ya. Benar demikian. Karena dinilai lebih efektif kerja di rumah dibanding kerja di kantor. Terus hasilnya juga lebih bagus. Dan, gitu ya? Dan lebih banyak buku yang bisa dihasilkan. Lebih banyak, ya. Terus satu lagi istilahnya kan biasanya work from home, terus work from office, dan satu lagi work from everywhere. Ya. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman yang mungkin hari ini adalah teman-teman dari penerbit atau mungkin dari lembaga-lembaga bisnis perbukuan, ini sebuah contoh yang luar biasa banget. Kalau di tempat lain mungkin beberapa perusahaan mulai meninggalkan work from home ya, karena sudah mulai habis pandeminya, tapi justru di Gerasindo dan mungkin di beberapa penerbit di kelompok Gramedia Publisher, Mas Gramedia, ternyata itu menjadi sebuah pola kerja yang sudah permanen dan akan terus dipertahankan. Jadi kerja di rumah, karena ternyata seperti disampaikan oleh Mbak Maria, kerja di rumah itu kalau sebagai editor hasilnya itu lebih bagus, lebih produktif gitu ya. Justru juga itu lebih meningkatkan sistem kerja buat editornya ya, luar biasa banget. Nah sekarang kita ngobrol deh Mbak Maria. Tapi teman-teman yang mau bertanya boleh banget ya, mulai ketikkan di kolom chat. Kita ada beberapa buku nih yang akan dibagikan. Dari Mbak Maria sendiri ada beberapa buku. Nah dari kami juga ada novel-novel karya dari alumni. Ini karya Bu Agnes Kusuma, kemudian ini karya dari Mbak Christine Lim ya. Nanti akan kita bagikan untuk teman-teman yang bisa mengajukan pertanyaan. Tapi tadi juga ada satu orang sudah dapat hadiah duluan ya. Ada satu orang yang sudah memperkenalkan diri pertama kali. Ayo coba cek di kolom chat ya. Tadi siapa yang pertama kali? Oh iya, nama saya ini dari Malang. Nah itu yang nanti akan dapat satu buku juga ya, karena paling aktif. Ya, Nah Mbak Maria nih. Ya. Apa yang akan berubah nih Mbak Maria ketika pandeminya udah usai? Ada harapan-harapan baik nggak buat kita, mulai dari penulis deh, gitu, untuk bisa menerbitkan buku di penerbit umum ya, gitu. Iya, yang berubah tadi kan cara kerja ya, cara kerja kami para editor berubah karena kami lebih ada di rumah.
Tetapi email-email boleh dari para penulis, boleh ke kami langsung. Lalu ada lagi naskah-naskah sudah boleh dikirimkan, tetapi itu kiat, mungkin Pak Anang pernah menanyakan juga kiat untuk dicintai editor. Jadi saya sekalian mau menyampaikan bahwa naskah itu out of the box kalau menurut saya. Jadi yang lain daripada yang lain. Mungkin teman-teman penulis sudah sering melihat di toko buku naskah yang sejenis buku-buku yang sejenis. Mungkin bisa mengeluarkan ide yang lain yang out of the box. Terus kalau bisa naskah itu rapi, lalu sesuai KBBI, lalu dilengkapi ilustrasi menarik, terus pengikut sosial medianya ribuan kalau bisa. Supaya apa? Supaya itu menguntungkan para penulis, karena buku itu pasti sudah akan terjual kepada pengikut-pengikut. Lalu aktif mempromosikan dan menjual karya kepada jejaring. Dan mempunyai banyak naskah menarik yang belum pernah diterbitkan. Terlalu saya terlalu bombas. Itu biar dicintai oleh Mbak Maria ya, teman-teman yang mau kirim naskah gitu ya. Mbak Maria, aku jadi pengen tahu nih, antara ini Mbak Maria sebagai seorang editor dan kami penulis nih yang benar-benar mengharapkan belas kasihan dari Mbak Maria. Mbak Maria lebih memilih buku-buku atau naskah-naskah yang mengikuti tren atau buku-buku dengan naskah yang out of the box? Jadi gini, kalau mengikuti tren, oke, tetapi tetap ada sesuatu yang lebihnya, bukan sama persis, tetapi harus ada yang berbeda. Ini aku, ini karyaku yang lain. Jadi supaya itu ditengok oleh calon pembeli. Oke, berarti ikut tren nggak apa-apa, tetapi tetap harus punya ciri khusus gitu ya. Iya. Gitu. Nah, aku jadi ingat dengan satu buku yang katanya diedit oleh Mbak Maria nih, itu buku parenting. Boleh dong ditunjukin? Iya, ini buku yang buku lama, tetapi dengan cover sampul baru. Ini baru tahun 2022 diterbitkan ulang. Dan termasuk bestseller. Bestseller ya. Ini kalau kita lihat dari covernya kan desainnya mirip-mirip dari font, dari tata letaknya itu kan mirip dengan bukunya Mark Manson ya, yang ambiar dan yang bodo amat gitu ya. Tapi buku ini punya keunikan khusus pastinya ya Mbak Maria ya, makanya dia bisa bestseller juga mengikuti dengan 2 buku sebelumnya gitu. Oke, berarti Mbak Maria tidak hanya buku-buku anak ya, Mbak Maria juga terima buku-buku parenting, benar ya? Iya. Kan parenting kan memang untuk orang tua, tetapi untuk anak-anak juga, mendidik anak-anak. Jadi saya juga kadang-kadang mengedit buku parenting, buku parenting ya. Karena menurut saya kan itu sebenarnya dua jenis buku dengan gaya tutur yang berbeda banget gitu ya, buku antara buku parenting dan buku anak. Jadi teman-teman yang saya juga itu, Mas Anang, saya juga mengedit buku musik. Jadi maksudnya beda lagi. Orang kalau udah 32 tahun jadi editor memang kayak gini nih. Oke, di sini banyak orang tua hebat, ada Bu Jumiatun, ada Mbak Ika, segala macam yang punya banyak putra putri sukses. Ayo, buruan mumpung kita punya channel nih ya, ada Mbak Maria, langsung di tag, nanti langsung dijabri. Kalau punya naskah, boleh langsung tanya ke Mbak Maria gimana cara bikin naskah parenting yang baik ya. Boleh ya Mbak Maria ya? Nanti kita nitip ke Mbak Maria ya. Boleh. Oke Mbak Maria, selama pandemi dan ini mau masuk ke pasca pandemi, ada tren yang berubah nggak tentang buku-buku yang disukai oleh pembaca? Kebanyakan itu novel. Novel ya? Iya novel. Mungkin sambil di rumah ngapain gitu kan. Jadi cari buku yang ringan-ringan. Dan mereka arahnya ke novel. Kebetulan di Grasindo juga punya beberapa novel terjemahan dan novel dalam negeri yang cukup oke. Terus akhirnya itu jadi bestseller juga. Nah, penjualan buku novel selama pandemi berarti meningkat gitu ya Mbak Maria ya? Iya,
betul. Oke. Ini akan berlanjut nggak pasca pandemi? Ya, tentunya. Tentunya ya, gitu Ya. ya. Oke, jadi kalau aku adalah seorang yang bisa nulis fiksi, bisa nulis non fiksi, mending aku nulis yang mana nih Mbak Maria? Mungkin dengan nulis novel yang apa namanya, tadi out of the box ya. Jadi maksudnya sesuatu yang lain itu bagus juga. Terus satu lagi kalau yang buku tentang how to itu masih diperlukan. Buku tentang bisnis juga masih diperlukan. Itu mungkin Ika yang suka menulis novel. Iya, tapi Mbak Ika dia mau menuntaskan dulu tetraloginya, jadi masih kita tunggu mungkin 2 tahun lagi ya, baru dia akan membentuk tetralogi yang kedua, gitu ya. Gitu. Oke. Nah ini Mbak Maria, aku juga melihat kan ketika banyak orang tidak bisa keluar rumah, kemudian ada 2 pilihan nih sekarang untuk menerbitkan buku ya, selain dalam bentuk tercetak, banyak juga teman-teman yang menerbitkan buku terutama novel secara online gitu. Gimana Mbak Maria melihat hal itu? Apakah ini hanya tren sesaat novel online atau ini akan menjadi sebuah tren baru yang akan sama-sama bersaing dengan buku-buku tercetak? Itu bagus juga menurut saya, kan maksudnya yang indie ya, Pak Anang maksudnya indie ya? Bukan yang kan ada aplikasi platform online tuh kayak Wattpad segala macam gitu. Iya, itu malah Wattpad malah menjadi ide buat para penulis dan terus untuk penerbit sendiri mencari penulis dari situ. Kami lihat yang menarik, terus kami akan panggil penulis itu untuk diterbitkan di penerbit kami. Oh oke, malah itu menjadi semacam lumbung naskah yang sering kali diintip oleh para penerbit utama gini ya. Ya. Oh oke. Jadi teman-teman yang mungkin mulai baru mengawali nulis novel, jangan ragu untuk pasang novelnya di platform online ya, karena mungkin selama ini kalau kita nyoba kirim naskah langsung ke penerbit mungkin tidak begitu dilirik karena ada tumpukan naskah yang banyak, tapi kalau teman-teman kirim di online, editor segala macam ya, terutama editor akuisisi naskah, mungkin akan tertarik dengan tulisan Anda yang ada di platform online ya, jadi jangan ragu untuk pasang di sana. Gitu. Oke, berarti sekarang yang kedua nih, ada penerbit mayor, ada juga sekarang yang ketika masa-masa pandemi kan banyak banget teman-teman yang mencetak buku secara self-publishing gitu, menjadi seorang self-publisher gitu. Tren ini akan berlanjut atau mereka akan kembali kepada selera lama, kembali ke penerbit utama, penerbit mayor nih Mbak Maria? Sepertinya menurut saya tetap bisa berjalan beriring. Karena contohnya di penerbit mayor pun sekarang kan ada model POD ya, jadi print on demand ya. Jadi sesuai dengan oplah yang minimal juga bisa kami. Seperti itu. Jadi sama, jadi berjalan beriring saja tidak masalah. Itu tidak akan menjadi pesaing dari penerbit mayor ya? Sepertinya tidak. Tidak ya. Karena itu akan menjadi alternatif, bahkan mungkin beberapa buku yang terbit bestseller yang semula diterbitkan secara indie bisa jadi akan masuk ke penerbit mayor juga gitu ya? Iya, bisa. Mungkin dengan judul yang berbeda, kan mungkin penulis itu mempunyai naskah-naskah lain. Dan kalau dilihat dari indinya saja dia sudah bagus, dia bisa ditarik oleh penerbit mayor untuk menerbitkan di tempat yang penerbit mayor. Oke, jadi teman-teman yang hari ini mungkin bukunya udah laku 400, 500 di penerbit indie, jangan kaget kalau sekali waktu mungkin akan dikontak oleh penerbit besar, karena nama Anda itu sudah masuk dalam teropong, sudah masuk dalam radar teman-teman dari penerbit besar ya. Karena ketika naskah Anda bagus, maka bisa jadi suatu ketika penerbit besar ini akan menyunting Anda untuk bisa masuk ke dalam kelompok mereka ya, sebagai seorang penulis besar. Nah ini Mbak Maria, aku kan melihat nih toko buku itu Togamas juga makin nggak kelihatan, Gunung Agung tampaknya juga udah, mohon maaf, udah runtuh gitu ya. Kemudian di mal-mal, toko buku Gramedia, kalaupun masih ada mungkin space untuk jualan sepeda, jualan alat-alat tulis itu lebih gede daripada ruang untuk jualan buku. Gimana sih? Masih
masih ada harapan nggak sih jualan buku gitu di masa-masa pasca pandemi gitu? Masih ada karena kebetulan kami kerjasama juga dengan Shopee, seperti apa namanya Putri Pak Anang, terus Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Kami join dengan mereka semua untuk memudahkan konsumen memilih produk-produk kami. Tidak usah ke toko buku. Jadi semakin sedikitnya toko buku fisik itu tidak mencerminkan menurunnya penjualan buku ya Mbak Maria ya? Iya, betul. Karena platform online, jual beli online, transaksi online dengan banyak gratis ongkir segala macam, itu memungkinkan kita untuk mendapatkan buku dengan jauh lebih murah gitu dan jauh lebih cepat gitu ya. Gitu. Gramedia online jangan lupa juga. Gramedia online yang tiap hari saya terima promonya ya di email gitu ya. Iya. Oke, nah ini sebentar Mbak Maria, ini ada beberapa teman nih yang udah raise hand ya. Mbak Maria bersiap untuk menjawab pertanyaan. Teman-teman jangan susah-susah ya bertanyanya ya. Saya khawatir Mbak Maria kapok dan nanti nggak mau lagi. Jadi tanyanya yang ringan-ringan gitu. Yang penting teman-teman nanti dicatat sebagai salah satu kandidat penerima hadiah tadi. Ya. Saya mulai dari Mbak Ana dulu nih. Mbak Ana dari komunitas Sahabat Difabel Semarang ya. Silakan Mbak Ana. Selamat sore Pak Anang dan selamat sore. Selamat sore. Saya Okawala. Oke, nggak apa-apa. Saya mau menanyakan nih sebagai Mbak Maria kan sebagai editor ya. Ya. Itu apakah yang diterima di Mbak Maria itu berupa tulisan yang bagus sesuai KBBI ataukah kita boleh menggunakan bahasa yang biasa kita kayak bahasa gaul atau bahasa kekinian bisa nggak sih diterima? Terus tadi kan Mbak Maria mengatakan kalau sekarang ada beberapa aplikasi ya yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan hobi kita untuk menulis. Nah, apakah perlu kayak semacam foto atau perlu nih dipasang untuk memperkuat naskah kita atau paling tidak ada alur cerita dari gambar tersebut gitu Mbak Maria. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ana. Mbak Maria cukup jelas pertanyaannya kan ya? Iya. Oke, silakan. Terima kasih. Saya coba jawab Mbak Ana untuk yang KBBI itu karena kalau penulis novel mungkin memang kadang-kadang pakai bahasa gaul ya. Tetapi kebetulan saya adalah editor buku anak. Saya inginnya adalah buku yang sesuai KBBI karena untuk mendidik anak itu harus mengetahui kata-kata yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Lalu tadi yang kedua, apa Mas Anang, foto. Yang kedua foto atau mungkin gambar kali ya, atau mungkin jadi selain naskah, ilustrasi. Apakah perlu ada tambahan-tambahan untuk meyakinkan editor akuisisi bahwa naskah ini memang keren, bagus, layak dan lengkap gitu. Kurang gitu ya Mbak Ana ya, gitu. Gimana tuh? Ya, sepertinya perlu untuk ilustrasi atau foto, foto. Misalnya terpaksa tidak ada ilustrasi, foto juga bisa. Jadi supaya kalau ilustrator nanti yang akan mengerjakan bisa tahu gambarannya seperti apa. Cukup jelas gitu Mbak Ana? Itu Mbak Ana ya, cukup jelas ya. Cukup jelas. Terus ini mau nambah lagi nih. Silakan.
perlu nggak sih kita dalam misalkan menetapkan biografi gitu harus lengkap detail mungkin, apa hanya poin-poin tertentu agar si pembaca lebih ke ini, misalnya tidak perlu secara detail atau hanya poin-poinnya saja Mbak Maya. Begitu. Biografi itu perlu, tetapi yang sesuai. Misalnya kalau Mbak Ana bukunya novel, ya disesuaikan dengan keterangan yang khusus untuk novel. Terus kalau yang untuk buku anak, misalnya Mbak Ana mengajar atau pernah mengajar di mana atau pernah menulis buku anak-anak yang lain, itu yang perlu dicantumkan. Jadi tidak perlu semuanya ikut tercantum. Seperti itu, Mbak Ana? Ya, paham. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih. Oke. Mbak Ana, karena Mbak Ana udah nanya, berarti wajib kita tunggu naskahnya sebelum Agustus ya. Ini Mbak Maria. Gitu ya. Udah nanya banyak, kalau nggak kirim, aduh. Gitu ya. Oke, iya, satu lagi. Gimana, Mbak? Oke, silakan Mbak Ana. Mbak Maria. Satu lagi, Pak Anang, yang itu apa namanya, naskah dari penulis yang dicintai oleh editor adalah naskah itu ditulis dalam apa tuh namanya, Microsoft Word misalnya. Jadi sudah rapi, bukan tulis tangan, supaya mempercepat proses ya, gitu. Kasih. Oke. Iya, tolong ya teman-teman yang mau kirim naskah, karena ini zamannya udah berubah, jangan biarkan Mbak Maria yang udah 32 tahun pegang naskah, udah ratusan ribu halaman dia baca, harus membaca naskah tulisan tangan teman-teman gitu ya. Oke. Nah, di belakangnya udah bersiap untuk bertanya ke Ibu Jumiatun, sahabat saya yang produktif banget bikin cerita. Ayo Bu Jumiatun, silakan kalau mau bertanya denganmu, mau ketemu Mbak Maria Silabakti. Oke, sedang cari posisi tampaknya Bu Jumiatun. Silakan Bu Jumiatun, ada pertanyaan kepada Mbak Marian? Oke, atau tadi beliau mau bertanya langsung atau saya bacakan yang ada di pertanyaannya, karena tadi ada. Oke, saya bacakan aja pertanyaan Bu Jumiatun di kolom chat ya. Mbak Marian, gimana dong biar naskah novel saya bisa diterima di penerbit mayor? Ini pertanyaan sejuta umat. Gimana dong biar naskah novel saya bisa diterima di penerbit mayor, lebih khusus lagi di Gerasindo. Silakan. Kebetulan, nah itu terima kasih Bu Jumiatun. Kebetulan saya belum pernah menerima naskah novel, belum pernah menangani novel ya, kecuali satu. Dulu saya pernah novel anak-anak, Nagata, The Little Dragon, ini tentang Pulau Komodo. Itu pertama dan terakhir kayaknya novel. Terus kalau yang menarik banget yaitu tadi yang out of the box Bu Jumiatun. Yang lain daripada yang lain. Jadi misalnya kisah percintaan itu kan banyak banget modelnya. Mungkin bikin sesuatu yang lain daripada yang lain. Bisa dengar nggak? Dengar. Dengar ya. Gini Mbak Maria, ya. Saya kan bikin naskah tuh buku anak-anak. Ya. Cuman saya itu terinspirasi sama buku anak-anak dari Jerman itu bagus banget. Jadi harus ada ilustratornya gitu loh. Karena di situ tuh diperkenalkan misalnya nama-nama bunga, nama-nama tanaman, terus permainan apa gitu. Lah itu saya yang nggak dapat tuh gimana ya Mbak, saya udah bikin sampai berapa seri gitu ya tentang apa kehidupan di Indonesia gitu, cuman itu nggak ada ilustrator. Iya, itu bisa ditangani oleh kami sih Bu, kalau memang gitu. Kalau memang Ibu naskahnya benar-benar
sudah oke ya. Kami biasanya membantu dengan menyediakan ilustrator. Gitu ya. Caranya iya. gimana, Mbak? Kenapa? Caranya gimana? Caranya Ibu menyerahkan naskah dulu, kami lihat dulu gitu. apakah cocok dan menarik untuk misi penerbit kami. Nanti kalau setelah itu cocok, kami bisa menghubungi Ibu, lalu kami akan menunjukkan ilustrator ini. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya deh, kalau gitu. Makasih. Ininya di mana? Kenapa? Alamatnya. Oh, kalau misalnya buku anak bisa ke alamat email saya di, sebentar, saya tulis ya. Ini saya coba. Nanti ke Mas Anang aja deh. Jangan, nanti saya terbitkan sendiri. Oh gitu. sudah ada di kolom chat ya Bu Jumiatun, nanti bisa di copy atau nanti saya bantu untuk kirimkan ke teman-teman di grup WhatsApp kita ya, bagaimana mengubah naskah. Satu lagi pertanyaan mumpung ada Bu Jumiatun dan Bu, kalau misalnya Bu Jumiatun bikin cerita anak, apakah perlu untuk membuat penjelasan tentang ilustrasinya seperti apa gitu ya, panduan untuk ilustratornya atau gimana Mbak Maria? Iya, betul. Jadi ini kan ini tuh menyasarnya itu ke anak-anak kelas 1 maksimum sampai kelas 3. Jadi yang anak-anak baru belajar baca itu loh. Jadi tulisannya tuh, jadi kalau yang di buku Jerman itu, jadi saat itu full gambar, tinggal ceritanya cuman paling berapa baris, setiap halaman tuh paling 2 baris atau berapa gitu. Jadi satu buku itu 1 episode. Nah itu full gambar gitu. Jadi tapi tidak seperti komik ya. Kan itu 1 kotak cerita gitu. Ini enggak full 2 halaman gitu. Gambar semua, terus nanti ada ceritanya berapa. Jadi gambar itu menggambarkan cerita yang ditulis itu gitu. Nah, terus itu full 1 episode itu ada berapa halaman. Kan anak-anak kan senengnya lihat gambar gitu loh. Iya betul. Nah terus nanti ada keterangannya. Jadi memang itu sangat membutuhkan itu loh, apa sih ya? Ilustrator. Nggak cuma ilustrator. Jadi maksud saya gini loh, misalnya ada rumah, gitu kan, misalnya main ke rumah nenek gitu ya. Terus rumah nenek tuh begini, terus ada tanamannya ini saja lah. Itu ada keterangan. Ini loh, gambar ini tuh misalnya kuping gajah atau yang ini tuh namanya ini. Terus nama ini tuh kan Indonesia banyak banget itu. Jadi nanti ada bahasa Padangnya apa. Lah itu butuh itu yang saya nggak punya. Pokoknya banyak lah maunya. Idenya. Itu idenya oke, Bu. Tapi idenya itu banyak. Itu bagus banget gitu loh. Iya. Itu saya kan baca versi Jermannya gitu. Terus ya tentang keadaan di sana ya kan nggak mungkin sama dengan kita gitulah. Kalau kita tuh betul-betul jadi ini saya kan buat kan dari beberapa suku gitu. Jadi itu kayak di suatu kompleks perumahan, di situ ada Padang, ada apa gitu. Nanti Padang kan bilang beda kan dengan yang orang Bali, dengan yang orang Jawa gitu. Yang kayak gitu. Jadi kayaknya harus ketemu terus ngobrol. Nah, boleh nanti, siapkan dulu naskahnya Bu Jumiatun ya, gitu ya. Nanti akan dapat reviewnya dari Mbak Maria selaku editor. Gitu ya Mbak Maria ya. Iya, sip. Oke, ya Mbak ya, makasih ya. Makasih, Bu. Demi anak-anak. Iya. Oke, demi anak Indonesia. Oke, makasih Bu Jumiatun. Sama-sama. Makasih Mbak Maria. Makasih Bu Jumiatun. Oh ya, tadi kembali kepada itu. Panduan untuk ilustrator buku anak Mbak Maria. Apa tuh yang perlu kita cantumkan sebagai seorang penulis? Iya, perlu itu secara detail. Jadi misalnya ada satu ceritanya. Satu alinea cerita misalnya, lalu di bawahnya ada keterangan untuk ilustrator. Jadi misalnya rumah bambu misalnya. Lalu ada Ada
kayak di pematang sawah gitu kan ada bambu rumah bambu. Dangau ya istilahnya ya dangau. Letaknya di tengah sawah misalnya seperti itu. Lalu di situ ada seorang anak duduk. Anak itu mengenakan celana pendek, anak laki mengenakan celana pendek dan sebagainya seperti itu keterangannya. Contohnya. Tetapi kalau sekarang saya arahnya adalah saya sendiri secara pribadi itu sekarang arahnya adalah ilustrasi yang hitam putih justru. Kenapa? Supaya anak-anak itu juga tangannya bergerak untuk mewarnai. Jadi buku cerita itu bukan hanya mereka melihat dengan cerita yang sudah jadi bergambar ya, berwarna tetapi saya arahkan adalah yang mereka mewarnai. Dan satu lagi saya memang sarankan kepada penulis di tengah itu silahkan diberi permainan misalnya di tengah-tengah cerita. Jadi tidak membosankan untuk anak agar membaca terus seperti itu. Tetapi mereka ada kegiatan, aktivitas untuk mewarnai, aktivitas untuk menjodohkan misalnya kata dengan gambar dan sebagainya seperti itu. Terus nanti cerita lagi. Jadi tidak membosankan untuk anak-anak. Nah, keren banget teman-teman ya. Jadi yang hari ini hadir udah dapat bocoran dari Mbak Maria tentang tren buku anak ke depan yang ideal banget. Jadi kalau zaman kemarin buku anak itu kan dibuat full color, kemudian kertasnya glossy sehingga nggak bisa diwarnai. Tapi sekarang malah trennya yang menurut Mbak Maria tadi, buku cerita anak itu sekaligus menjadi buku aktivitas gitu ya. Jadi dibuat justru hitam putih supaya anak-anak lebih kreatif memberikan warna, dan kalau bisa di dalam cerita itu ada kuis, ada game, ada teka-teki gitu ya, sehingga si anak bisa berpikir melebihi cerita yang ada di dalam buku gitu ya Mbak Maria ya. Seperti itu. Ayo siapa yang mau buru-buru, tadi sudah ada email yang mulai udah punya buku cerita anak, boleh mulai diutak-atik sesuai dengan harapan Mbak Maria tadi ya. Mungkin perlu direvisi sedikit supaya menjadi hitam putih dan kemudian disisipkan permainan-permainan seru di dalamnya gitu ya. Oke, Mbak Maria, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, makin banyak yang bertanya gitu ya. Waktu kita tinggal 15 menit teman-teman ya, tapi moga-moga deh semua bisa terjawab ya. Saya bacakan pertanyaan dari Mbak Fauzia ya. Mbak Maria, tanya dong, kalau bikin novel, itu jumlah halamannya itu berapa sih standarnya? Tahu nggak, Mbak Maria? Sekitar 200 halaman, biasanya sekitar 200 halaman. 200 halaman buku novel atau 200 halaman A4? Halaman A4, sorry. A4 ya. 1,5 spasi ya. 1,5 spasi, berarti mungkin sekitar 250 sampai 300 kata ya dalam satu halamannya. Iya, iya. Gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Fauzia, kalau naskahku udah dimuat di platform digital seperti Wattpad gitu ya, dan tapi tidak terikat kontrak, apakah boleh nih saya ajukan ke Grasindo untuk diterbitkan? Kalau belum terikat kontrak sih silahkan. Iya. Boleh ditawarkan. Jadi, boleh ditawarkan ya, gitu. Tapi udah harus dipastikan. Jujur, kalau memang tidak terikat kontrak dengan platform tersebut, karena masing-masing platform kan punya rules sendiri-sendiri ya, gitu ya. Jadi kalau memang tidak terikat, boleh nanti diajukan ke penerbit Grasindo atau penerbit lainnya, gitu. Oke. Terima kasih Mbak Maria, Pak Anang. Terima kasih. Iya, makasih kembali Mbak Osia ya. Nah ini lagi dari satu sahabat saya, seorang yang produktif banget bikin biografi, ya udah nulis biografinya sendiri dan biografi ibu ya, istri ya, Pak Mas Pardiman. Mas Pardiman bertanya, Mbak Maria, apakah biografi orang biasa yang bukan tokoh nasional bisa dikirimkan ke penerbit mayor? Agak susah saya menjawab, karena biasanya kalau biografi yang orang bukan orang topnya gitu ya, itu biasanya kami istilahnya adalah menerbitkan secara co-publishing. Jadi co-publishing itu berbayar istilahnya, sorry. Jadi ada sponsor. Biasanya seperti itu. Jadi dari pihak yang ngirim naskah juga ada kontribusi untuk membantu membeli atau memasarkan cetak pertama gitu ya Mbak Maria ya? Iya.
Biasanya paling tidak 1.000 eksemplar sudah harus terbeli. Terbeli berdasarkan perjanjian dengan si penulis ya. Iya. Gitu. Jadi penulis bisa membeli sendiri atau dia mungkin punya sponsor yang akan mengambil buku itu gitu ya Mbak Maria ya. Iya, iya benar. Oke. Nah pertanyaan kedua nih dari Mas Pardiman, menjadi target penerbitan mayor, bagaimana syarat-syaratnya supaya bisa menarik dan terkenal buku itu? Jadi bagaimana kita bisa kirim naskah, buku naskah itu menarik dan menjadi terkenal karena buku itu atau buku itu terkenal setelah terbit di penerbit mayor itu. Paham nggak ya? Oke, atau saya bacakan apa adanya ya. Menjadi target penerbitan mayor, bagaimana syarat-syaratnya supaya bisa menarik dan terkenal buku itu? Itu Mbak Maria. Itu harus didukung oleh penulisnya sendiri. Tadi seperti saya sebutkan ya, tadi kan saya mengatakan juga bahwa penulis punya jejaring yang luas. Jadi kalau ingin buku ini terjual dengan baik, penulis juga ikut menjual. Bukan hanya bergantung pada penerbit, bukan hanya bergantung pada toko buku, tetapi penulis ikut. Jadi sama-sama seperti itu, sama-sama berjuang untuk buku ini menjadi terkenal, buku ini menjadi bestseller, seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang hari ini hadir di sini, penulis tidak hanya bisa nulis, bikin tulisan, tetapi sedapat mungkin juga bisa, kalau dalam Instagram saya, penulis juga harus bisa menata lisannya, artinya harus bisa public speaking gitu ya Mbak Maria ya. Kalau diundang penerbit untuk IG Live atau misalnya talk show di mana-mana juga harus pandai gitu ya. Selain itu juga harus punya basis follower yang kuat gitu. Karena dengan kita punya basis follower yang kuat, kita akan lebih mudah memasarkan buku gitu ya. Nah, tips kecil dari saya adalah gini teman-teman, kalau memang teman-teman belum punya basis komunitas yang kuat, ada cara untuk mencuri basis komunitas ya. Ini tips yang saya pakai juga di banyak tempat. Jadi teman-teman bisa masuk ke komunitas-komunitas di mana komunitas itu punya puluhan ribu member, terus teman-teman aktif di sana ya, aktif mengomentari, aktif memberikan apresiasi terhadap karya teman-teman, maka teman-teman yang mungkin tidak punya basis komunitas, begitu teman-teman masuk di komunitas itu, nama teman-teman akan dicatat di dalam memori teman-teman yang ada di situ. Ya. Tumbuhkan itu, ya. Jadi teman-teman tidak harus membuat komunitas sendiri sebetulnya ya. Teman-teman bisa masuk ke komunitas besar, kemudian aktif di situ. Itu aja udah sangat memotong proses untuk membangun komunitas. Gitu. Itu bisa teman-teman terapkan ya. Coba mulai sekarang cari komunitas-komunitas para penulis, para pembaca buku. Nah, salah satu yang keren banget yang kemarin saya ikuti di Grasindo itu minggu ini membentuk klub pecinta buku-buku non-fiksi. Ya, kemarin barusan ada launching-nya, benar-benar baru kemarin malam gitu ya, atau 2 hari yang lalu gitu ya. Itu membernya sudah 500 orang lebih gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa bergabung di sana. Silahkan cek di Instagramnya Grasindo ya. Di situ ada pengumuman dan ada linknya untuk bergabung di dalam komunitas itu. Kalau teman-teman adalah penulis non-fiksi, bisa banget teman-teman mencuri komunitas itu, dalam artian mencuri perhatian gitu ya. Coba tunjukkan kompetensi teman-teman, karya teman-teman, kemudian hal-hal yang menarik supaya teman-teman itu dilirik oleh ratusan orang ini. Saya pada waktunya teman-teman akan mendapatkan apresiasi, dan ketika karyanya terbit itu akan mendapatkan basis pembeli yang lumayan besar. Nah, itu saran kecil dari saya. Oke. Nah, iya, itu aku dapat dari YouTube ya. Bagaimana kita bisa mencuri puluhan ribu orang melalui komunitas yang tidak kita bangun. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan kerennya dari Mbak Ika pastinya ya, yang punya aktris ya. Saya bacakan. Apakah Grasindo menerima naskah dalam bahasa Inggris atau harus bilingual, Mbak Maria? Untuk naskah anak atau naskah dewasa? Oke, mungkin buku anak atau mungkin buku parenting gitu, Mbak. Yang dipegang oleh Mbak Maria. Kebetulan saya menangani buku anak yang dui bahasa juga, jadi bisa. Oke. Kalau full bahasa Inggris aja diterima nggak? Full bahasa Inggris. Kalau memang itu menarik, kami akan lihat dulu. Jadi kami akan lihat seperti apa
terus nanti memungkinkan atau tidak, seperti itu. Oke. Boleh, Apalagi boleh. kalau penulisan dalam Mbak Ika yang pernah nulis buku bilingual, kemudian beliau adalah guru bahasa Inggris yang sudah belasan tahun eksis, akan sangat dipertimbangkan oleh Mbak Maria ya. Iya. Mbak Ika, ini udah aku bantu promosi ya, jangan lupa ya komisinya. Makasih ya, nanti saya kirim ke FC. Oke, pertanyaan kedua nih dari Mbak Ika. Jika cerita pernah dimuat di majalah, apakah masih boleh diajukan lagi untuk menjadi satu buku cerita anak? Oh, boleh saja guys, boleh saja itu. Mungkin kalau misalnya mau lebih akurat lagi, ditulis sumbernya dari, pernah diterbitkan di mana, misalnya di Bobo tahun sekian gitu misalnya. Jadi Mbak Ika bisa ya, kalau Mbak Ika pernah ngirim di Bobo, di Kompas Anak atau di mana-mana, kemudian itu diajukan ke Grasindo sebagai kumpulan cerita anak, tapi dituliskan pernah dipublikasikan di mana gitu ya, Mbak Maria gitu ya. Iya. Oke. Ya silakan dikumpulkan ya Mbak Ika ya. Terima kasih Mbak Maria, makasih Mas Ana. Terima kasih kembali. Oke. Lanjut lagi Mbak Maria nih. Udah, saya terbantu banget banyak pertanyaan, jadi saya tidak lagi banyak bertanya lagi gitu ya. Nah, pertanyaan lagi dari seorang editor sahabat saya Mas Arif Rahman Yusuf. Ya, semoga pertanyaan saya tidak melenceng. Belum tentu melenceng, tapi juga kalau melenceng tetap kita terima Mas ya. Menurut Bu Maria, apa plus minusnya buku yang diterbitkan via Google Play dibandingkan buku yang terbit versi cetak? Mbak Maria ngikutin buku-buku perkembangan buku-buku yang terbit di Google Play? Kebetulan saya tidak. Sorry. Oke. Nah, bagaimana Pak Anang? Maksudnya kalau yang di Google Play itu bagaimana itu? Apakah model Wattpad juga? Oke. Mas Ares mau mau langsung bicara langsung dengan Mbak Maria? Halo? Ya. Oke, silakan Mas. Ya, kemarin itu kan salam kenal dulu tuh Bu Maria. Salam kenal Pak Aris. Silakan. Kemarin kan pas awal pandemi itu kan banyak penerbitan yang menerima tulisan teman-teman terbit gitu kan, tetapi tidak bisa diterbitkan secara cetak gitu. Tapi kebanyakan harus diterbitkan lewat Google Play gitu. Jadi sebagian ada yang menerima, kalau yang sudah terbiasa terbit gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau bagi yang awal-awal terbit gitu kebanyakan menolak. Jadi ditangguhkan untuk menunggu nanti atau diterbitkan ke tempat lain gitu. Jadi kira-kira apa plus minusnya menurut Ibu buku yang diterbitkan secara langsung dari penerbit berupa terbitan cetak atau terbitan Google Play itu tadi? Dari segi itu yang Mas Aris maksud ditolak oleh Google Play-nya atau oleh penerbit yang kan cetak? Enggak, dari orangnya, penulisnya, karena kan masih baru gitu. Masih baru kan pengennya kayak mungkin pengen pamer terbit cetak gitu kan, tetapi ternyata terbitnya melalui e-book gitu. Oke. Kalau untuk yang yang senior kan udah nggak apa-apa, yang penting terbit gitu. Ini kasusnya untuk pemula yang masih baru diterima, tapi ternyata diterima di Google Play, bukan dicetak. Oke. Jadi Mbak Maria, sekarang ada tren di mana jasa-jasa penerbitan ini selain mereka mencetak sebuah karya dicetak hanya beberapa biji, 10 biji atau berapa, mereka memberikan bonus bisa muncul di Google Play dalam bentuk buku elektronik gitu Mbak Maria. Iya. Jadi saya belum pernah, sorry. Belum pernah ya. Lihat. Sorry. Oke. Ya. Nanti Mas Aris gimana? Kalau menurut saya mungkin Pak Aris ke coba aja ke penerbit mayor dulu. Coba dimasukkan ke penerbit mayor. Siapa tahu kalau naskah itu memang benar-benar menarik, kan langsung diterbitkan oleh penerbit mayor. Nah, ini maksud saya, sebentar ya, saya buka kamera aja. Oke. Ya. Ayo, biasa TikTok mestinya. Nah, oke. Ya kan ini kan kasusnya itu kan
kemarin pas awal pandemi itu kan ada beberapa temen yang naskahnya diterima di penerbit mayor, tapi tidak diterbitkan dalam bentuk buku cetak. Oh, iya. Gitu. Jadi diterima, tetapi diterbitkan di Google Play gitu. Jadi mereka menolak gitu, karena masih pemula. Kalau yang udah lama ya nggak apa-apa lah, karena udah langganan gitu. Nah itu maksud saya plus minusnya itu kalau terbit cetak dengan di Google Play itu apa? Dari segi royalti atau dari segi apa gitu? Segi pembaca gitu seperti itu. Iya. Sorry tadi saya kurang jelas awalnya ya. Tapi ternyata tadi sudah diterima oleh penerbit mayor, tetapi tidak diterbitkan secara cetak. Tadi saya sudah katakan pada saat awal pandemi kami semua 2 tahun itu mengurangi penerbitan buku. Jadi mungkin itu termasuk 50% yang dikurangin, yang tidak dicetak, yang menunda. Nah, seperti itu, Pak Aris. Itu menurut Ibu, misalnya sebagai pemula gitu lebih baik menerima atau memang menolak gitu? Saya terus terang belum tahu itunya perjanjiannya bagaimana. Perjanjiannya apakah ada perjanjian kontraknya untuk Google Play atau bagaimana, saya tidak tahu itu. Kalau misalnya ada perjanjiannya ya nggak apa-apa, kan berarti aman untuk penulis. Oh iya sih, sebenarnya ada sih. Kalau dulu kan biasanya teman-teman kan di Facebook atau di Instagram itu kan ngasih bocoran gitu, ini karya saya dicetak terbit, tetapi diterbitkan secara di Google Play gitu. Ada perjanjiannya gitu, tapi mereka itu kayak ragu gitu, ini enaknya diterbitkan atau enggak gitu. Jadi ada yang menerima, tetap tetap dia mau menerbitkan, tetapi sebagian ada yang ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah diterbitkan aja gitu. Jadi kalau menurut Ibu sebagai misalnya kami ya sebagai penulis pemula itu lebih baik menerima atau lebih baik ditolak gitu? Kalau saya penulis pemula, saya sih senang-senang aja kalau itu sudah bisa tampil, sudah bisa muncul, kan orang sudah bisa melihat, orang lain sudah bisa melihat dan bisa menilai apakah itu bagus atau tidak. Terus bisa saja itu, jangan-jangan penerbit mayor juga akan melihat situ, terus akan menerbitkan, akan memanggil penulis itu untuk ayo join dengan kami, seperti itu. Apakah menjawab? Terima kasih. Pak Aris? Ya udah. Oke, makasih Mas Ares ya. Jadi pengalaman saya ketika menerbitkan buku di grupnya Gramedia Publisher, bahkan ketika buku itu, ini sebelum pandemi ya, ketika buku itu diterbitkan dalam versi cetak, maka otomatis juga buku itu dibuat juga dalam versi digitalnya gitu. Bahkan buku-buku lama saya yang terbit sekitar belasan tahun lalu, awal-awal sekitar 14 tahun lalu, yang waktu itu baru diterbitkan dalam bentuk cetak, tahu-tahu karena dia tidak dicetak ulang, kemudian terbit lagi dalam versi digital gitu ya. Nah, memang dalam proses yang sekarang, buku-buku digital itu pemasarannya tidak sebegitu besar dibandingkan buku-buku versi cetak gitu. Tapi buat teman-teman pemula amat sangat baik ketika penerbit besar sudah atau penerbit mayor gitu ya, yang sudah bisa mengeluarkan saya nggak tahu istilahnya ISBN atau apa ya kalau buku-buku elektronik ya, bukan. Beda, agak beda dikit gitu. Itu sudah bagus banget ketika teman-teman sudah bisa terbit apapun versinya ya, apakah itu e-book atau itu dalam bentuk versi tercetak, itu udah portofolio yang luar biasa banget gitu ya. Karena sebagai penulis kan problem kita itu bukan kekurangan ide, tapi justru kebanyakan ide. Jadi ketika satu ide sudah bisa diwujudkan, sudah bisa dibungkus dalam sebuah bentuk buku, entah itu buku elektronik, apalagi sudah ada label penerbit mayor, itu udah keren banget dan itu portofolio yang luar biasa banget. Jadi ketika sudah bisa terbit dalam bentuk di Google Play, itu syukuri, kemudian terus berkarya lagi. Pasti semakin banyak portofolio kita, itu akan semakin banyak membuat kemungkinan kita pada waktunya buku kita akan terbit dalam bentuk
buku tercetak, bisa kita timang, bisa dicium bau kertasnya segala macam. Itu kan impian kita semua ya, Mbak Maria ya, Mas Aris ya, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini udah pukul 5, aku pengen memperpanjang ini sampai nanti pukul 7 malam, tapi kita simpen aja ya, biar kita nanti bisa bikin acara berikutnya, gitu ya. Nah, ini ada beberapa teman yang akhirnya bisa akan mendapatkan buku ya, ada 2 buku dari Akademi Tulis Buku, dan ada juga buku dari Mbak Maria ya. Oke, novel ya Mbak Maria ya? Novel dewasa. Novel dewasa. Novel dewasa maksudnya novel buat orang gede atau ceritanya dewasa? Buat orang besar. Oke, kalau aku juga mau gitu. Oke, nah saya bacakan dan ini yang berhak untuk dapat hadiah. Nanti silakan kalau teman-teman sudah gabung di grup WhatsApp peserta acara ini ya, grup temporer kita, nanti silakan japri admin di sana dan kita akan kirimkan bukunya setelah teman-teman kirimkan alamat lengkap, nama, alamat, sampai ke kecamatan dan nomor teleponnya ya. Yang pertama, yang hadir pertama kali dan memperkenalkan diri di acara kita yaitu Mbak Vita Priyambada, Mbak Vita Priyambada atau Kak ya. Kemudian Mbak Fauzia, ya Mbak Fauzia dapat buku juga, dan kemudian Mas Aris Rahman, 3 orang mendapatkan buku ya, masing-masing 1 ya, gitu ya. Ada 1 pertanyaan. Oke, apa? 1 pertanyaan lagi. Buat siapa? Oke. Ada permintaan dari Bu Mimi diperpanjang 5 menit lagi untuk membaca 1 pertanyaan. Mbak Maria nggak apa-apa ya, nanti ada tambahan honor deh buat tambahan 5 menitnya. Tapi bohong. Oke, ada pertanyaan dari Mbak. Oke, saya random aja ya. Dari Mbak Alberta Tirta nih, permintaan dari spesial dari Bu Mimi ya. Setelah novel pernah diterbitkan secara indie dan telah selesai masa kontrak, apakah dimungkinkan untuk dikirim ke penerbit mayor dan diterbitkan di sana, Mbak Maria? Apa konsekuensinya? Boleh saja asal sudah putus kontrak dengan penerbit sebelumnya. Terus mungkin bisa saja direvisi ya. Jadi tidak sama persis dengan yang seperti sebelumnya, tetapi mungkin ada kan. Kalau buku sudah pernah terbit, tentu ada masukan dari teman-teman. Itu mungkin bisa dimasukkan. Oke. Dan secara teknis, cover buku itu sebenarnya melekat pada hak cipta penerbit pertama. Ya, itu ya? Sudah ganti. Pasti itu wajib ganti. Gitu. Bahkan itu yang, karena itu juga yang didaftarkan di Perpusnas ya, cover buku, judul buku, kemudian ISBN-nya kan juga melekat pada penerbit yang pertama. Jadi, kalau pengalaman saya biasanya covernya diganti, judulnya juga perlu dimodifikasi lagi, supaya jangan sampai ketika nanti di searching di Perpusnas kok masih sama dengan yang lama, judul dan pengarangnya, jadi perlu dimodifikasi. Nah ini biasanya editor udah tahu deh, editor dari penerbit kedua akan memberikan masukan segala macam untuk bisa melakukan revisi-revisi. Itu ya Mbak Alberta Tirta ya. Gitu. Oke teman-teman, makasih banget untuk perjumpaan hari ini. Bukan cuma teman-teman yang dapat info baru, saya pun mengundang Mbak Maria. Sebetulnya niat tersembunyi saya adalah saya juga pengen ngangsu kafro, pengen belajar dari Mbak Maria gitu. Makanya kita undang beliau yang sudah sekian puluh tahun, sudah dapat 3 kali cincin pengabdian di Kompas Gramedia. Artinya beliau cukup senior sebagai editor yang memberikan pengalaman kita semua. Makasih banget untuk perjumpaan hari ini. Nanti akan kita bagikan link acara ini buat teman-teman tadi yang keluar masuk atau mungkin ikut di tengah acara ya. Makasih banget, salam buat keluarga, dan ini akhir pekan yang punya janji untuk menuntaskan naskah, terutama siswa-siswa saya, tolong selesaikan di akhir pekan ini gitu ya. Yang pengen kirim naskah, email dari Mbak Maria jangan lupa di copy dulu, kemudian nanti dicatat dan disimpan baik-baik supaya tahun ini teman-teman bisa meluncurkan naskah. Syukur-syukur bisa terbit dengan editornya adalah Mbak Maria. Ya, sampai jumpa buat semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat. Sehat selalu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Alamat. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
lupa ngajak foto, udah pada bubar. Oh iya. Oke, yang belum bubar, ayo tampil yo. Ayo. Tampilkan poninya. Oke. Ya, saya hilangkan dulu timnya ya. Oke, kita coba untuk foto ya. Itu yang terpenting sebetulnya ya. Oke. Ya. Oke. 3, 2, 1. Ayo, 3, 2, 1. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Atur nuwun. Oke, terima kasih, Kak. Halo, Rika. Hai, Mbak Anas. Iya. Sehat-sehat semuanya, Bu Juniatun. Ya, bye. Di kereta ini. Makasih Mbak Nasya Siti, sampai jumpa Mas Partiman, Ya, Mas menuju Yudi, sampai Jogja, ketemu. ya. Oh gitu. Selamat jalan, Mbak Ana. Di kereta ini. Selamat jalan. Oh gitu. Oh, berlibur. Ada acara